Sebelum mulai videonya, silakan klik subscribe dulu untuk mendukung channel saya lebih berkembang lagi dan biar lebih semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Kali ini saya kedatangan Honda Beat Street ya, dengan kendala ban depannya bocor. Langsung saja kita eksekusi. Terlebih dahulu saya tekan-tekan bagian samping bannya ya, supaya tidak menempel di bagian velg, yang bisa mengakibatkan pada proses pencongkelan itu lumayan susah atau keras ya. Nah, seperti yang kita lihat, kalau misalkan bannya itu keras terus menempel pada bagian velg, biasanya susah ya pada saat proses pencongkelan. Kita dengan cara teknik satu cukitan pertama kita tahan, dan cukitan kedua kita pakai untuk mencukit keluar ya. Cukitan pertama jangan sampai lepas ya, karena kalau misalkan lepas bisa menghantam ke muka. Jadi setelah 2 atau 3 kali cukitan itu sudah lumayan mudah, jadi lanjut pakai satu cukitan saja ya. Terus kita cukit secara menyeluruh sampai keseluruhan bagian. Setelah keseluruhan bagian ban luar sudah terbuka keseluruhannya ya, langsung saja kita tarik bagian ban dalamnya untuk dilakukan pengecekan. Sebelum kita cek masukkan ke air, kita pompa dulu bagian bannya ya. Setelah itu kita cek dengan cara memasukkannya ke dalam air ya. Jadi kita masukkan ke dalam air secara merata, memutar ya, untuk mengetahui bagian mana yang terjadi kebocoran. Nah, setelah kelihatan bagian yang ada gelembung udaranya, artinya ada yang bocor, langsung kita tandai saja menggunakan pentil bekas ya, atau menggunakan tusuk gigi juga bisa. Yang penting fungsinya untuk menandai saja. Setelah itu kita kempeskan lagi bagian ban dalamnya. Kemudian lanjut kita ke proses pengepresan atau pembakaran ya. Sebelum dibakar, terlebih dahulu kita gosok-gosok dengan menggunakan gergaji ya. Jadi gergaji kecil aja kita gunakan untuk menggosok bagian ban dalam yang bocor tadi. Gosok-gosok secara merata supaya pada saat ditempel atau dikasih karet tambal bisa matang dengan merata dan tidak terlepas bagian pinggir-pinggirnya ya. Setelah itu kita siapkan karet tambalnya, kita gunting bagian samping-sampingnya juga. Nah, kemudian kita lepaskan perekatnya. Lanjut kita siapkan bagian kaleng ya, yang ada di presannya. Bagian yang tadi ada karet tambalnya menghadap ke bawah, kemudian atasnya kita kasih ganjelan karet ya. Kemudian kita putar searah jarum jam pada alat presannya sampai benar-benar tertekan dengan kuat. Setelah itu sisa dari bagian ban dalamnya itu kita cangkolkan ke atas supaya tidak ikut terbakar. Setelah itu kita siapkan untuk alat bakarnya, kita menggunakan spiritus ya, dengan sesuai takaran. Kemudian kita nyalakan apinya. Nah, setelah itu kita nunggu sampai apinya padam. Nanti proses pembakarannya saya skip, saya potong ya, supaya
tidak memakan waktu. Jadi lanjut kita nanti proses ke saat apinya sudah padam. Nah, saat apinya kita lihat sudah padam, lanjut kita longgarkan saja bagian alat presnya ya. Kita memutarnya berbalik dengan arah jarum jam. Nah, kemudian kita lihat pada bagian kaleng ya, kalau sudah tidak lengket di kaleng atau tidak menempel pada kaleng, itu artinya karet tambalnya sudah matang atau sudah merapat dengan sempurna. Meskipun begitu, kita wajib cek ulang ya bagian yang tadi kita tambal untuk memastikan atau biar lebih pasti kalau tadi yang kita tambal tidak bakal bocor lagi. Oke, setelah itu lanjut kita ke proses pemasangan ya. Sebelum ban dalamnya dimasukkan kembali, kita periksa dulu bagian dalam roda depannya ya. Dikhawatirkan ada paku atau semacamnya gitu. Setelah dirasa aman, lanjut kita pasang bagian lapisannya ya, yang terbuat dari ban atau karet ban dalam bekas. Kita masukkan secara merata, fungsinya untuk mengurangi gesekan antara ban dalam dengan ban luar ya. Setelah itu lanjut kita masukkan bagian ban dalamnya. Yang terlebih dahulu kita masukkan di bagian dop ya, supaya ban dalamnya tidak ikut bergeser pada saat kita memasukkan bagian ban dalam yang lain. Setelah itu lanjut kita masukkan keseluruhan bagian ban dalamnya ya. Kita masukkan secara merata. Kita sedikit ditekuk juga supaya pada saat pencukilan itu tidak tercukit ya atau sobek. Kita masukkan dulu dengan menggunakan tangan, kita pijat-pijat sebelum masukkan semuanya ya. Setelah itu lanjut kita cukit. Kita cukit, masukkan keseluruhan bagian ban luarnya. Harus hati-hati supaya ban dalamnya tidak ikut tercukit atau sobek ya. Oke, setelah satu cukitan, bagian atasnya kita tekan-tekan supaya tidak ikut menempel ya. Lanjut begitu seterusnya ketika kita memasukkan bagian ban dalam atau ban luar ya. Terus bagian atasnya kita tekan-tekan dengan menggunakan tangan supaya tidak lengket atau tidak menempel pada bagian velg ya. Supaya pada proses pencukitan berikutnya itu mudah dan tidak menguras tenaga. Oke, setelah dirasa cukup masuk keseluruhan bagiannya ya, kita cukit bagian yang terakhir, kita cukit supaya keseluruhan bagian ban dalamnya keluar dari atau masuk ke dalam ban dalam. Nah, satu cukitan lagi dan hasilnya keseluruhan bagian ban luarnya sudah masuk. Kita lanjut ke proses pemompaan kembali ya. Jadi kita pompa anginnya. Kalau sudah pompa, prosesnya juga sudah selesai ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Terima kasih.